cuma bisa masak telur. Bab 2865 sampai bab 2868. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memblokir mereka, tetapi serahkan saja pada takdir. Saya harap Anda bisa berlari lebih cepat, kata Wen Tailai. Mariliang Monroe berseru, apakah setan-setan ini benar-benar kuat? Bagaimana kalau saya meminta bantuan? Saat berbicara, Ye Chong sudah berdiri dan berkata, kalian tetap di sini, jangan keluar, tunggu aku sebentar itu bagus. Dengan mengatakan itu, Ye Chong membuka pintu dan berjalan keluar sendirian. Mariliang Monroe hendak menelepon Ye Chong, tapi Ye Chong sudah keluar. Mariliang Monroe menghentakkan kakinya dengan marah, anak laki-laki ini benar-benar tidak patuh dan tidak disiplin. Kali ini, anak kecil itu memeluk paha Wen Tailai. Ayah, apa yang harus saya lakukan? Apakah kakak tertua akan mati? Seskubu, Net. Wen Tailai memejamkan mata karena kesakitan. Hei, aku tidak menyesal mati. Tapi kamu masih sangat muda. Wen Tailai merasa sedih ketika mengira anaknya akan dibunuh di usia sebesar itu. Dia memandang Mariliang Monroe, nak, bagaimana kalau kamu membawa putraku dan mencoba melarikan diri? Mariliang Monroe berkata, bagaimana kalau begini? Aku akan segera menelepon markas besar dan meminta mereka untuk mengirim beberapa orang yang lebih berkuasa ke sana. Orang-orang ini akan selalu mewaspadai kita. Fo boleh, bukan? Wen Tailai tersenyum pahit dan berkata, bahkan jika mereka berani membunuh wali kota Washington, mereka akan tetap mengkhawatirkan Anda. Fo boleh, Anda harus tahu bahwa kekuatan sebenarnya dari Saint Fahai bukanlah sesuatu yang Anda dan saya dapat tolak. Saya tidak akan menyesali kematian saya, tetapi hidup Anda terlalu muda. Sayang sekali, Mariliang Monroe juga dibawa ke sini oleh Wen Tailai, terpengaruh oleh suasana putus asa ini. Dia berkata dengan sedih, apa yang harus saya lakukan? Saya belum ingin mati, ya Tuhan. Saya masih sangat muda. Apa yang bisa saya lakukan? Saat dia berbicara, dia mendengar derit dan pintu terbuka lagi. Mereka berdua terkejut melihat Ye Chong yang masuk dari luar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wen Tailai dan Mariliang Monroe tampak terkejut. Wen Tailai segera menoleh dan melihat keluar jendela. Saya melihat di halaman, dua paus berbaju merah yang tadi berdiri telah jatuh ke tanah. Pertempuran sudah berakhir, kepala Wen Tailai tidak bisa bereaksi sejenak. Baiklah, Tuan Ye. Apakah Anda membunuh dua orang ini? Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, ya, saya membunuh mereka semua. Begitu cepat, Wen Tailai saya bisa tidak percaya. Ye Chong baru saja keluar, dan mereka hanya berbicara beberapa patah kata di dalam ruangan. Air panas yang baru saja mereka tuangkan ke dalam cangkir masih mengepul. Dua setan berpakaian merah di luar sebenarnya dibunuh oleh Ye Chong. Mariliang Monroe memutar matanya ke arah Wen Tailai. Kubilang Wen Tailai, kamu benar-benar pandai berbicara omong kosong. Bagaimana dengan iblis berbaju merah? Itu membuatku takut. Ternyata dengan kemampuan kecil ini, kamu bisa melakukannya dalam 2 menit jika kamu tidak bertahan. Kamu dibunuh oleh anak ini. Setan macam apa ini? Jelas sekali, Mariliang Monroe tidak tahu betapa kuatnya paus merah itu. Namun, Wen Tailai mengetahuinya dengan baik. Dia menatap Ye Chong dengan kaget, kamu. Dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Ye Chong tersenyum sedikit dan tidak peduli. Kakak sungguh luar biasa, bocah kecil itu memeluk Ye Chong. Ye Chong dengan lembut membelai dahi anak kecil itu. Melihat pemuda yang tersenyum ini, Wen Tailai merasakan rasa takut di dalam hatinya. Pemuda ini lebih kuat dari setan perempuan merah itu. Seberapa menakutkan kekuatannya, Wen Tailai dan Marilyn Monroe hanyalah master. Tentu saja mereka tidak akan menyadari bahwa Ye Chong baru saja menggunakan kekuatan Dewa Tanah untuk membunuh dua paus merah dalam sekejap, dan menyerap esensi dari dua paus merah.
Kekuatan esensi yang melekat pada garis keturunan Huang Long di tubuh Ye Chong bahkan lebih tebal. Wen Tailai akhirnya memuji, saya benar-benar bertemu dengan orang yang mulia hari ini. Ye Chong tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, di mana alamat cabang Anda? Wen Tailai berpikir sejenak dan berkata, jika ia orang biasa mencariku, aku pasti tidak akan membawanya ke sana, karena itu membawanya mati. Namun, suamiku mampu membunuh setan merah ini seketika, jadi aku akan membawanya ke sana. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan Acabang, dan itu akan dianggap sukses pada saat itu. Itu hal yang bagus. Oke, bawa saja kami ke sana dan kami akan berangkat sekarang, kata Marilyn Monroe. Ye Chong bertanya, apakah kamu pergi juga? Saint Fahai masih lebih berbahaya. Mengapa kamu tidak pergi? Marilyn Monroe berkata, bagaimana itu bisa dilakukan? Mengapa saya tidak pergi? Anda harus ingat ayolah, saya pemimpin tim ini, saya memberi perintah, Anda hanya asisten saya. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis, oke, ayo pergi bersama. Jangan khawatir, sekarang sudah malam, sudah tidak ada orang di sana, mari kita tunggu sampai besok pagi. Wen Tailai berkata, jika kalian berdua tidak keberatan, kalian bisa beristirahat di rumah jerami saya untuk 1 malam, tidak masalah. Kata Ye Chong, maka, beberapa orang sekedar beristirahat semalam di gubuk jerami tersebut. Gubuk jerami itu sangat kecil sehingga kecuali anak laki-laki itu, semua orang hanya bisa duduk. Namun, ketiganya sudah menjadi master atau lebih tinggi, sehingga mereka bisa duduk di sana sepanjang malam tanpa usaha apapun. Memanfaatkan malam itu, Wen Tailai mengemas barang-barang berharga. Dia berkata, sekarang semua setan berpakaian merah dari orang suci Fahai telah datang. Di sini tidak aman lagi dan kita tidak bisa lagi tinggal di sini. Saya akan membawa Xiao Wen pergi dan membakar tempat ini. Ye Chong Ben, saya ingin beritahu Wen Tailai untuk tidak khawatir, setelah saya membunuh orang suci Fahai, tidak akan ada yang datang. Tapi kemudian aku memikirkannya, tidak apa-apa jika tidak tinggal di rumah bobrok seperti itu. Keesokan paginya, berita pagi meledak. Yang pertama adalah pesan yang menyakitkan. Kemarin, perkelahian yang sangat kejam terjadi di sebuah taman di pinggiran kota Washington. Salah satu orang dipukuli dan kakinya patah, sementara yang lain terluka. Mereka dipukuli hingga cacat, dan keduanya telah dilarikan ke rumah sakit. Febol sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap mereka. Dalam pengakuan mereka, nama tersangka tidak disebutkan. Mereka tidak jelas, sangat tidak kooperatif. Menurut sumber yang dapat dipercaya, kedua orang ini kemungkinan besar adalah anggota kelompok yang sangat berkuasa di Washington. Cedera yang dialami mereka mungkin disebabkan oleh anggota kelompok yang lebih berkuasa. Forebole menasihati warga bahwa pada tahap ini, jika Anda tidak ada hubungannya, cobalah untuk mengurangi berapa kali Anda keluar. Anda mungkin akan menghadapi perkelahian dengan anggota yang berkuasa saat Anda keluar. Awalnya, berita seperti itu seharusnya cukup untuk membangkitkan perhatian sekelompok pemalas di Washington. Namun, berita lain yang lebih eksplosif segera muncul, menutupi berita menyakitkan tersebut. Kemarin, di Hotel Shanghai He, aktris papan atas dunia Marilyn Monroe berkencan dengan pria Tionghoa misterius untuk makan malam. Seorang reporter memotret Marilyn Monroe dan pria Tionghoa misterius berjalan keluar dari restoran bersama. Video pria Tionghoa mengirim Marilyn Monroe naik taksi. Selanjutnya, beberapa foto dirilis, memperlihatkan Marilyn Monroe dan Ye Chong berjalan berdampingan di pintu masuk restoran Shanghai He. Namun karena jaraknya terlalu jauh, kamera paling canggih sekalipun masih bisa mengambil gambar buram. Semua orang hanya bisa melihat wajah kasarnya dan tahu itu wajah orang Tionghoa. Semua orang heran, siapa sebenarnya pria yang berkencan dengan Marilyn Monroe ini? Banyak orang yang sangat iri,
Bahkan beberapa bos besar yang mendambakan Marilyn Monroe sudah mulai menyelidiki identitas pria tersebut. Hanya sedikit mahasiswa di Universitas Oxford yang mengetahui bahwa orang tersebut adalah Ye Chong. Jack menyebarkan berita bahwa dia mengenal Tuan Ye Chong. Zhang Xiaojun tidak senang dengan masalah ini, jadi tentu saja dia terlalu malas untuk menonton penonton. Long Qiushan dan yang lainnya sangat cemburu pada awalnya. Kemudian Long Qiushan ingin mengambil kesempatan ini untuk menjauhkan Zhang Xiaojun dari Ye Chong. Tetapi Zhang Xiaojun menolak dengan marah. Dan kejadian ini berdampak besar pada Marilyn Monroe sendiri. Agensi Marilyn Monroe segera menelepon. Panggilan telepon itu membangunkan Marilyn Monroe dari mimpinya. Apa, kamu sebenarnya pergi makan diam-diam dengan pria Tionghoa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apa yang harus aku lakukan? Sekarang sudah menimbulkan kesalahpahaman. Semua orang mengira kamu sedang menjalin hubungan. Ini bukan bagus untuk ketenaranmu, tapi dampaknya besar. Tahukah Anda? Saya sarankan Anda segera keluar untuk mengklarifikasi masalah ini. Agen itu berkata dengan wajah, hehe, aku sangat berharap kita menjalin hubungan. Kalau orang lain berpikir begitu, aku tidak keberatan. Aku tidak akan keluar untuk mengklarifikasi, kata Marilyn sambil tersenyum. Apakah Anda cukup bersedia? Agen itu berkata, siapa pria ini, yang telah memikat Anda seperti ini? Katakan padaku. Siapa itu? Marilyn Monroe tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Agen itu sangat marah. Berita ini membuat seluruh Washington gelisah, dan seluruh internet mencari pria China misterius ini. Mereka tidak mengetahui bahwa saat ini, pria Tionghoa misterius ini telah tiba di depan pintu sebuah gereja terpencil. Ini adalah gereja yang terletak di sebuah villa pastoral, memiliki 2 lantai dan bangunannya berwarna kuning dan putih. Terdapat kubah besar di bagian atas bangunan, standar bangunan bergaya Eropa. Kedua pintu bercat merah itu terbuka sedikit, dan di samping pintu itu terdapat papan bertuliskan, Gereja St. Arjuras. Ye Chong dan Marilyn Monroe mengikuti Wen Tailai ke sini. Saat ini, matahari telah terbit di langit, dan pagi hari cerah. Terdengar banyak jemaah di dalam gereja menyanyikan lagu-lagu pujian pagi hari. Wen Tailai memberitahu Ye Chong, ini dia, ini adalah cabang dari orang suci Fahai. Ye Chong mengangguk, saya tidak berharap itu disembunyikan begitu dalam. Kebanyakan orang benar-benar tidak dapat menemukannya. Wen Tailai berkata, aku serahkan sisanya padamu. Hati-hati, aku pergi dulu. Kemudian Wen Tailai menjemput putranya dan menghilang ke jalan kecil di sebelahnya. Marilyn Monroe menarik napas dan berkata, saya telah menyelidikinya begitu lama, dan hari ini saya akhirnya harus menghadapinya secara langsung. Karena dia tahu betapa kuatnya Santo Fahai, dia tampak sedikit gugup. Ye Chong tersenyum. Apakah kamu takut, Bah? Siapa yang takut, kata Marilyn Monroe. Ye Chong tersenyum lagi dan memimpin. Marilyn Monroe mendengus, brengsek, kamu berjalan di depanku lagi, akulah pemimpin tim. Berpegang teguh pada keyakinan pemimpin ini, dia mengambil 2 langkah ke depan dengan cepat, melampaui Ye Chong, lalu pergi-pergi ke pintu dan buka pintu gereja. Ye Chong dan Marilyn Monroe masuk ke dalam gereja dan menemukan lebih dari 30 orang berdiri rapi di dalam. Di depan semua orang, ada mimbar, dan di peron berdiri seorang pendeta mengenakan gaun hitam. Mata biru pendeta itu menatap ke bawah pada sebuah buku puisi yang berat. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkan penonton untuk bernyanyi. Saat Ye Chong dan Marilyn Monroe membuka pintu dan menerobos masuk, lagu yang awalnya merdu dan menenangkan tiba-tiba berhenti. Semua orang yang berdiri di gereja tiba-tiba menoleh untuk melihat Ye Chong dan Marilyn Monroe. Adegan ini sebenarnya agak menakutkan, memberikan suasana yang sangat menakutkan. Kemudian, pendeta perlahan mengangkat kepalanya dan memandang Ye Chong dan Marilyn Monroe.
Siapa Anda dan mengapa Anda membobol gereja kami secara pribadi? Jika Anda mengganggu kami menyanyikan lagu untuk Tuhan Yang Maha Kuasa, Anda akan mendapat balasan, kata pendeta tersebut. Ye Chong tersenyum dan berkata, berhenti berpura-pura, apakah kamu dari orang suci Fahai? Setelah mendengar ini, pendeta berhenti berpura-pura, dan wajahnya segera menjadi muram. Siapa kamu? Siapa saya? Saya, Mary Liang Monroe hendak menyebutkan namanya. Dia berpikir sejenak. Bagaimanapun, Saint Fahai terlalu kuat, jadi yang terbaik adalah dia tidak mengatakan siapa dia. Jadi, Mary Liang Monroe mengubah kata-katanya, Anda tidak perlu khawatir tentang siapa saya. Tujuan kedatangan kami hari ini adalah untuk menghancurkan orang-orang berbahaya dari kalian para orang suci Fahai. Hahaha, saya bahkan tidak berani mengatakannya namaku. Apakah kamu masih berbicara omong kosong di sini? Ejek pendeta. Wajah Mary Liang Monroe memerah dan dia berkata, siapa yang tidak berani mengatakannya? Izinkan saya memberitahu Anda. Ini Tuan Ye dari Tiongkok. Dia di sini khusus untuk membunuh Anda. Mary Liang Monroe tidak memberitahu identitas Fo Bole, malah pergi untuk memperkenalkan Ye Chong. Ye Chong juga merasa lucu memiliki rekan satu tim seperti itu. Pendeta tertawa dan berkata, haha, hanya kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Saat dia mengatakan itu, pendeta melambaikan tangannya, dan jemaat yang memegang buku dan menyanyikan lagu pujian tiba-tiba terbakar pada saat yang bersamaan. Mereka bergegas menuju Ye Chong dan Mary Liang Monroe seperti sekelompok binatang buas, dengan mata merah darah dan gigi terbuka. Ye Chong melihat sejak awal bahwa orang-orang ini bukanlah manusia, tetapi boneka yang dikendalikan oleh pendeta. Dalam sekejap mata, boneka-boneka ini sudah dekat dengan Ye Chong dan Mary Liang Monroe. Mary Liang Monroe ketakutan saat melihat momentum ini, namun matanya masih penuh tekad. Dia menggigit bibirnya, siap bertarung. Pada titik tertentu, sebuah pedang muncul di tangan Ye Chong. Kemudian, Ye Chong melambaikan tangannya dengan santai, dan melihat cahaya pedang biru berbentuk bulan sabit meledak seketika. Cahaya pedang itu sangat cepat dan langsung menghancurkan semua boneka ini menjadi beberapa bagian kemanapun ia melewatinya. Dalam sekejap mata, semua boneka di ruangan itu berubah menjadi bubuk dan jatuh ke tanah. Momentum cahaya pedang terus berlanjut, dan menebas ke arah pendeta. Ekspresi pendeta itu berubah, dan dia berbalik dengan canggung untuk menghindari pukulan Ye Chong. Cahaya pedang langsung memotong dinding di belakang pendeta dan terbang keluar ruangan, meninggalkan lubang tipis di dinding. Mary Liang Monroe tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Chong dengan heran. Kamu, gerakan apa yang kamu lakukan? Apakah ini kungfu timur yang ajaib? Mary Liang Monroe selalu berpikir bahwa Ye Chong dan dia berada pada level yang sama, dan kekuatan mereka seharusnya tidak jauh berbeda. Tetapi dengan level ini, Ye Chong mampu menggunakan gerakan ajaib dan mempesona, yang mengejutkan Mary Liang Monroe. Dia belum pernah melihat apapun sebelumnya, dan hanya bisa menghubungkannya dengan rahasia timur yang misterius. Ye Chong menyentuh hidungnya, mengangguk dan berkata, ya. Mary Liang Monroe tidak bisa tidak mengagumi. Saya benar-benar tidak berharap bahwa metode rahasia timur begitu kuat, saya sangat mengaguminya. Dan pendeta itu melihatnya bahwa dia berusia 30-an. Boneka ini dihancurkan oleh Ye Chong dalam sekejap, jadi dia tahu bahwa Ye Chong sulit untuk dihadapi. Matanya melebar, dan dia segera berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas mendekat. Dalam sekejap, pendeta itu sudah berada di depan Ye Chong. Di telapak tangannya, cahaya perak menyala, dan belati muncul, menusuk Ye Chong dengan keras. Meskipun dia sangat cepat, Ye Chong dengan tenang berbalik sedikit untuk menghindari pukulan pendeta. Lalu, Ye Chong tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang perut pendeta itu. Yang terakhir ditendang seperti bola dan jatuh dengan keras ke podium di depannya, menghancurkan podium menjadi beberapa bagian.
Pendeta itu terlihat berjuang untuk bangkit dari tanah, mengertakkan gigi dan menatap Ye Chong. Hanya itu yang kamu punya? Marilyn Monroe mengira itu karena pihak lain lemah. Tapi pendeta itu tahu bahwa Ye Chong terlalu kuat dan dia bukan tandingannya. Memikirkan hal ini, pendeta itu berbalik dan lari ke belakangnya. Anak ini masih ingin lari, kejar dia dan pukul dia sampai mati, kata Marilyn Monroe. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chong sudah menyusulnya dalam sekejap. Marilyn Monroe mengikuti Ye Chong dari dekat. Di bagian belakang aula gereja terdapat tangga yang mengarah langsung ke lantai 2. Kedua orang itu naik ke lantai 2 dan melihat hanya ada 3 kamar di seluruh lantai pertama. Pintu kamar pertama terbuka, dan melalui celah pintu terlihat ada 3 gadis asing di rumah ini. Ketiga gadis asing itu ditelanjangi hingga hanya mengenakan pakaian dalam. Tangan dan kaki mereka diikat, dan mereka dilempar ke tempat tidur sambil menangis. Jelas sekali bahwa para orang suci Fahai dan geng merekalah yang menangkap gadis itu sebagai waria untuk hiburan mereka. Dan pintu kamar kedua ditutup, pintu kamar ketiga terbuka lebar, dan di seberangnya ada jendela. Pendeta itu sepertinya ingin melompat keluar jendela dan melarikan diri. Dia hampir sampai di pintu. Tapi Ye Chong lebih cepat. Ketika pendeta baru saja mencapai lantai 2, Ye Chong sudah menyusul dan menghalangi jalan pendeta. Pendeta berteriak, "Nak, tahukah kamu bahwa saya adalah anggota Saint Fahai? Jika kamu berani menyerang orang-orang Saint Fahai, maka saya pikir kamu tidak ingin hidup. Membuat masalah di wilayah Saint Fahai adalah, saya ingin mati." Pendeta tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ye Chong. Jadi dia ingin menggunakan reputasi Fahai sebagai orang suci untuk menakut-nakuti Ye Chong. Pada saat ini, Marilyn Monroe juga menyusul dan berkata, "Haha, kamu masih belum tahu tujuan kami." "Oh tidak, tujuannya adalah untuk menghancurkan Saint Fahai." Melihat ini, pendeta berkata, mengetahui hal itu di sana tidak ada peluang untuk menakut-nakuti pihak lain. Dia tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Aku melihatnya meraung, dan setelan hitam di sekujur tubuhnya terbuka, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Dia mengenakan rompi hijau di bawahnya, dan dia terlihat sangat kuat. Kemudian, pendeta itu bergegas menuju Ye Chong lagi, mencoba yang terbaik untuk bersiap melawan Ye Chong sampai mati. Meskipun pendeta telah memperkuat banyak hal untuk melawan binatang buas yang terperangkap, dia masih menjadi karami kecil di depan Ye Chong. Ye Chong mengalahkan pendeta itu hanya dengan 1 pukulan dan kehilangan kemampuan bertarungnya. Pendeta itu memuntahkan seteguk darah, dan kemudian dia tidak bisa lagi memegang belati di tangannya, dan belati itu jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Pendeta berlutut di tanah dan berkata, "Saudaraku, saya salah. Saya tidak tahu dendam apa yang Anda miliki terhadap Santo Fahai, tapi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Mohon maafkan saya bukan orang jahat. Kamu juga bukan orang baik. Di antara para orang suci Fahai, tidak ada orang baik sama sekali. Kamu hanyalah seorang pria berwajah binatang dan berhati binatang," kata Marilyn Monroe sambil melihat ketiga orang asing. Wanita yang pernah dipenjara sebelumnya. "Anak." Pendeta dengan cepat berkata, "Oh, tidak, itu bukan saya. Ini adalah perintah dari atas. Saya tidak dapat berbuat apa-apa, saya hanya mengikuti perintah. Orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan saya. Sungguh, apa maksudku adalah sungguh, aku orang baik. Tolong selamatkan hidupku. Tolong selamatkan hidupku. Selamatkan hidupmu, jangan khawatir. Aku akan membawamu pergi, dan kamu akan diadili," kata Marilyn Monroe. Pastor itu sangat gembira. Oke, tangkap saya dengan cepat dan hakimi saya." Ye Chong tidak berbicara. Ye Chong tentu saja tidak peduli dengan kehidupan atau kematian pendeta. Namun, pendeta ini tampaknya adalah presiden dari cabang orang suci Fahai. Mungkin dia dapat memiliki akses ke orang suci Fahai tingkat yang lebih tinggi. Memikirkan hal ini,
Ye Chong sedang memikirkan apakah akan mengulangi trik lama dan meninggalkan jimat giok pada pendeta, dan kemudian menemukan markas besar orang suci Fahai melalui pendeta. Ketika Ye Chong berpikir liar, Marilyn Monroe telah mendobrak pintu kedua dengan keras, bacaan menarik. Tapi pintu ruangan ini dipenuhi buku. Marilyn Monroe bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya, "Kalian, mengapa kamu menaruh begitu banyak buku?" Ye Chong melihat buku-buku ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia melihat bahwa buku-buku ini ditulis oleh Wang Zongxi, ditulis dalam seri buku, Raja Pedang. Ye Chong bingung, apakah pendeta ini masih menjadi penggemar setia Wang Zongxi? Apakah Anda suka membaca seri buku, Raja Pedang? Itu tidak benar. Meskipun Anda seorang penggemarnya, membeli edisi peringatan saja sudah cukup. Tapi ruangan ini penuh dengan buku, setidaknya ratusan jumlahnya, semuanya sama. Hanya satu salinan Kaisar Pedang, Paus Merah, yang bertumpuk di salah satu dinding. Apa yang terjadi? Ye Chong bertanya. Pendeta itu berkata, ini sebuah buku, ini bukan seorang wanita, membaca buku bukanlah hal yang ilegal. Ye Chong berjalan ke dalam ruangan dan mengambil salinan Kaisar Pedang, kayu rusak, yang ditumpuk di samping pintu tebing. Lalu, Ye Chong membuka buku itu dan melihat isinya. Ye Chong terkejut saat mengetahui bahwa meskipun sampulnya bertuliskan Kaisar Pedang, tebing kayu rusak, konten di dalamnya menggambarkan rencana Ye Chong melawan Paus Jerman dan Austria yang berpakaian merah. Apakah ini versi buku yang salah? Belakangan, Ye Chong membaca beberapa buku lagi, semuanya dengan masalah yang sama. Ye Chong mengambil buku lain, Kaisar Pedang, Paus Merah, dan konten yang tertulis di dalamnya sebenarnya tentang darah unicorn. Ketika Ye Chong memulihkan Blood Kirin dan mengadopsi esensinya, dia membunuh Paus Merah lebih awal darinya, dan dia membunuh Paus Merah lebih awal dari Duan Muya. Plot yang terjadi di dalam buku lebih awal dari judul bukunya, dan tidak cocok. Semua buku di sini salah dicetak dengan cara ini. Mungkinkah itu? Ye Chong melihat edisi buku yang salah ini, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Haha, itu dia. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Aku hampir mengira ada kebetulan di dunia ini, itu saja." Pada saat ini, pendeta juga melihat Ye Chong linglung. Diam-diam dia bangkit, lalu berbalik dan ingin melarikan diri. Tanpa diduga, Ye Chong melambaikan tangannya dengan santai, dan Kaisar Pedang, Kardinal, di tangannya berputar dan terbang ke arah pendeta. Pendeta merasakan angin bertiup di belakang kepalanya, dan sebelum dia sempat berbalik, dia tertimpa buku besar itu. Kemudian, mata pendeta itu berkilat, pupil matanya membesar, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tidak, bukankah kamu menyuruhku untuk mengampuni hidupku?" Ye Chong mengangkat bahu, "Aku tidak mengatakan itu." Lalu, tubuh pendeta begitu dia menjadi lemah, dia langsung terjatuh, mengejang 2 kali di tanah, dan mati begitu saja. Marilyn Monroe di sebelahnya tampak terkejut, Kamu baru saja membunuhnya seperti itu. Mengapa kamu bertindak tanpa izin?" Marilyn Monroe awalnya berencana membawa pendeta itu kembali untuk diadili. Ye Chong menyentuh hidungnya, secara tidak sengaja. "Saya menggunakan terlalu banyak kekuatan. Siapa yang tahu dia begitu tahan terhadap pemukulan?" Ye Chong baru saja memikirkan buku-buku ini, jadi dia lupa menahan kekuatannya dan langsung memukuli pendeta itu sampai mati. Marilyn Monroe memandang Ye Chong dengan heran. Dia benar-benar menggunakan buku untuk membunuh Master Sein Fahai. Dia benar-benar tidak dapat memahami pemuda ini. Kekuatan macam apa Ye Chong itu? Benarkah? Apakah itu hanya seorang Grandmaster? Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba memikirkan sesuatu. Diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk, dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Zhang Xiaojun. "Xiaojun, kamu di mana?" Zhang Xiaojun sedang menunggu kelas di ruang kelas. "Oh, Ye Chong,
kenapa kamu tidak datang hari ini? Kamu tidak masih bersama Monroe itu, kan? Aku di sekolah di sini. Ye Chong segera menghela nafas lega ketika mendengar bahwa Zhang Xiaojun ada di sekolah. Kemudian dia berkata kepada Zhang Xiaojun, "Xiaojun, ingat kamu jangan kembali ke rumah yang kamu sewa di Chinatown." "Ada apa?" Zhang Xiaojun bertanya dengan ragu. Ye Chong berkata, "Aku akan memberitahumu ketika kamu kembali. Lagi pula kamu tidak ingin kembali, mengerti?" Ye Chong bertanya lagi dan lagi. Zhang Xiaojun mengangguk dan berkata, "Oke, aku mengerti." Dengan cara ini, Ye Chong merasa lega dan menutup telepon, mendapat telepon. Mariliang Monroe memandang Ye Chong dengan bingung, tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Ye Chong. Zhang Xiaojun sedang istirahat antar kelas, duduk di mejanya, mengobrol dengan gadis-gadis di sebelahnya, ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Ye Chong. Ye Chong menyuruhnya untuk tidak kembali ke rumah kontrakan, tapi Zhang Xiaojun tidak mengerti alasannya. Begitu Ye Chong menutup telepon, ada panggilan lain masuk. "Halo? Apakah Anda Nona Zhang Xiaojun?" "Ya, siapa Anda?" Zhang Xiaojun bertanya. "Halo, saya tetangga saya yang tinggal di Jalan Beike nomor 661, Jalan China, Wang Zongxi. Apakah Anda kenal Paman Wang?" "Ya." Zhang Xiaojun bertanya. "Ada apa?" "Paman Wang tiba-tiba terkena stroke. Kami ambulans telah dipanggil. Paman Wang tidak memiliki kerabat di sini. Saya melihat nomor teleponnya hanya berisi informasi kontak Anda. Apakah Anda kerabatnya?" Wang Zongxi tidak memiliki kerabat dan biasanya menjaga dirinya sendiri dengan baik. Sekarang dia punya terkena stroke. Zhang Xiaojun menjadi cemas saat mendengarnya. Dia berkata, "Ya, saya adalah kerabat Paman Wang. Di mana Paman Wang sekarang?" "Dia masih di rumah." "Baiklah, saya akan segera kembali." Zhang Xiaojun berkata. Dia sudah melupakan milik Ye Chong, instruksi. Di sisi lain, Mariliang Monroe memandangi pendeta yang tergeletak di tanah dan berkata, "Kamu bermusuhan lagi dengan Santo Fahai. Orang ini seharusnya bukan yang paling berkuasa di antara Santo Fahai. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi yang paling berkuasa di antara Santo Fahai. Seperti ini, dia dibunuh dengan mudah." Ye Chong tidak peduli sama sekali, kebencianku pada Saint Fahai telah lama dipalsukan. Mariliang Monroe berkata, "Tetapi sebelumnya, kamu berurusan dengan adik laki-laki, yang ini seharusnya jadilah presiden, statusmu tidak rendah." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Saya telah membunuh semua orang yang berstatus lebih tinggi." Sebelum Ye Chong, bahkan putra orang suci dari orang suci Fahai pun terbunuh. Jika Mariliang Monroe mengetahuinya, saya kira rahangmu akan ternganga karena terkejut. "Hah, apa ini?" kata Mary Monroe. Kemudian, dia berjongkok dan mengeluarkan sesuatu dari tubuh pendeta itu. Ternyata setelah Ye Chong memukuli pendeta tersebut hingga tewas, setengah lembar kertas tiba-tiba terlepas dari pelukan pendeta. Tampak seperti undangan, tetapi hanya tersisa separuhnya. Separuh lainnya telah hancur berkeping-keping oleh kekuatan besar Ye Chong tadi. Marilyn Monroe mengambil undangan itu dan melihatnya, dan menemukan bahwa tertulis pemilihan orang suci muda, pemenang, penerima leluhur suci, di atasnya. Namun, informasi lain telah dihancurkan oleh Ye Chong. Ye Chong melihat undangan tersebut dan berkata, "Sepertinya ini adalah undangan untuk kompetisi seleksi orang suci Fahai. Jika saya bisa berpartisipasi di final ini dan memenangkan kejuaraan, mungkin saya bisa masuk ke markas besar orang suci Fahai. Itu adalah sayang sekali undangan tersebut telah saya pecahkan sendiri, dan banyak informasi yang tidak dapat dilihat lagi. Ini adalah bagaimana melakukannya." Ye Chong sedikit kesal. Serangannya tadi memang terlalu berat. Marilyn Monroe melihat undangan itu dan menggelengkan kepalanya, memikirkan betapa besarnya peluang itu, tetapi sekarang sudah hilang. Undangan dari Saint Fahai tidak dapat ditemukan di manapun.
Sayang sekali, kalau tidak kita mungkin masih bisa menemukan markas Saint Fahai, kata Mary Liang Monroe. Faktanya, sebagai seorang Fubole, Mary Liang Monroe sangat ingin menghancurkan para orang suci Fahai. Namun kekuatannya tidak memungkinkan, bukan hanya dia, tapi seluruh kekuatan Fubole saja tidak cukup. Sekarang, Ye Chong kebetulan ada di sini, dan dia sangat kuat. Mungkin dia bisa membantunya menghancurkan markas besar para suci Fahai. Dan jika markas besar orang suci Fahai tidak dapat ditemukan, cepat atau lambat Ye Chong harus kembali. Jika Ye Chong pergi, akan lebih sulit untuk menghancurkan orang suci Fahai di masa depan. Oleh karena itu, Mary Liang Monroe juga ingin membawa Ye Chong Yi untuk menghancurkan para orang suci Fahai saat Ye Chong ada. Kemudian, Monroe tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, Wen Tailai mengatakan sebelumnya bahwa ada 2 cabang seperti itu di Washington. Kami baru saja menghancurkan 1. Jika kami dapat menemukan yang lainnya, mungkin kami masih dapat menemukan undangan lengkapnya. Ye Chong diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena begitu bodoh karena tidak memikirkannya. Namun, cabang lainnya ada di sana, dan saya khawatir kami juga tidak dapat menemukannya, kata Mary Liang Monroe. Sebaliknya, Ye Chong berkata, saya masih punya cara. Apa, cara lain apa yang Anda punya? Mary Liang Monroe bertanya. Bukankah semua orang dalam dibunuh oleh Anda? Bukankah kita harus pergi ke Wen Tailai? Temukan kembali, dia tidak tahu di mana yang lainnya. Ye Chong tersenyum sedikit, lalu mengeluarkan jimat batu giok, memegangnya di tangannya, menutup matanya, dan menggumamkan sesuatu. Mary Liang Monroe melihat postur aneh Ye Chong dan sangat terkejut dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Bagaimana cara melakukannya? Jawab Ye Chong, bersambung.